Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan dari kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim karya Ibnu Jama'ah Al-Kinani Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Di mana kita sampai pada pembahasan masih tentang adab dari penuntut ilmu terkait tinggal di madrasah atau di pondok. Dan kita sampai pada adab yang keempat, yaitu di mana penulis berkata, "Idza hadaral waqifu suknal madaris alal murattabina biha duna ghairihim lam yaskun fiha ghairuhum." Ketika pewakaf dari madrasah tersebut itu membatasi tempat tinggal madrasah tersebut hanya untuk orang-orang yang memang terdaftar di situ, orang-orang yang diberikan gaji. Wallahu alam, ini sepertinya para penuntut ilmu yang belajar di madrasah tersebut atau di pondok tersebut itu mendapatkan semacam beasiswa begitu ya dari madrasah atau pondoknya. Kalau misalkan pewakafnya itu membatasi bahwa yang bisa tinggal di situ hanya orang-orang yang mendapatkan beasiswa, maka selain dari yang mendapatkan beasiswa tersebut tidak boleh tinggal di pondok atau madrasah tersebut. Fa in fa'ala kana 'asiyan zaliman bidzalik. Kalau ada orang yang di luar kemudian tinggal di madrasah tersebut atau di pondok tersebut atau di asrama di ma'had tersebut atau madrasah tersebut, maka dia telah berbuat dosa, ya, telah zalim. Karena tidak sesuai dengan apa yang disyaratkan oleh pewakafnya. Wa illam yahsuril waqifu dzalika fala ba'sa idza kana as-sakinu ahlan laha. Kalau seandainya pewakafnya tersebut tidak membatasi hal tersebut, maka tidak mengapa. Selama orang yang tinggal di situ itu memang berhak untuk tinggal di pondok tersebut atau di madrasah tersebut. Jadi memang orang tersebut semangat untuk menuntut ilmu syar'i. Ini yang dimaksud dengan ahlan laha. Dia memang semangat untuk menuntut ilmu syar'i, dia memang semangat untuk yakni belajar ilmu. Wa idza sakana fil madrasah ghairu murattabin biha falyukrim ahlaha. Kalau seandainya ada orang yang dari selain yang terdaftar tersebut begitu ya, ada orang selain yang terdaftar tersebut tinggal di madrasah tersebut, maka falyukrim ahlaha, maka hendaknya dia muliakan orang yang memang tinggal di situ, orang yang memang terdaftar. Wa yuqaddimhum ala nafsihi fi ma yahtajuna ilaihi minha. Dan hendaknya dia mendahulukan orang lain tersebut, mendahulukan yang memang terdaftar secara resmi tersebut dibandingkan dirinya sendiri. Fi ma yahtajuna ilaihi minha, dalam masalah-masalah, dalam hal-hal yang memang dibutuhkan oleh orang-orang yang terdaftar. Jadi misalkan fasilitas-fasilitas yang ada di pondok atau madrasah tersebut harus didahulukan yang memang terdaftar di situ. Wa yahduru darsaha, dan hendaknya orang yang tadi, orang yang tidak terdaftar tapi bisa tinggal di situ,
maka hendaknya dia hadir di kajian ilmu yang ada di pondok atau madrasah tersebut. Li'annahu a'dhamu sya'air al-maqsudah bi bina'iha wa waqfiha. Ini catatan yang penting sekali. Karena kajian yang ada di pondok atau di ma'had atau di madrasah tersebut, itulah syiar yang paling besar, syiar yang dimaksudkan dari dibangunnya pondok tersebut, dari diwakafkannya pondok tersebut. Jadi kalau ada orang yang tinggal di situ tapi kemudian tidak hadir di kajian-kajiannya, maka dia berarti untuk apa dia tinggal di situ? Ya. Berarti dia tidak melaksanakan maksud dari dibangunnya pondok tersebut, dibangunnya ma'had tersebut. Lima fihi minal qiraati wad du'a'i lil waqifi wal istima'i ala majlisi dzikri wa tadzakuril ilmi. Karena di dalam kajian-kajian yang ada di pondok tersebut itu ada manfaat yang besar. Ada qiraah di situ, ada pembacaan ilmu, pembacaan termasuk juga pembacaan Al-Qur'anul Karim, pembacaan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Kemudian di situ bisa juga ada doa kepada orang yang mewakafkannya. Kemudian ada al-istima' ala majlis dzikr wa tadzakuril ilm, yaitu berkumpul untuk menuntut ilmu, berkumpul untuk memurajaah ilmu, untuk mengajarkan ilmu. Fa idza taraka as-sakinu fiha dzalik faqad taraka al-maqsuda bi bina'i maskanihi alladhi huwa fi. Kalau orang yang tinggal tersebut, yang tidak terdaftar tersebut, dia meninggalkan itu semua, tidak hadir di majelis ilmu, maka dia telah meninggalkan maksud dari dibangunnya pondok tersebut, dibangunnya asrama tersebut. Wadzalika yukhalifu maqsudal waqifi zahiran, dan ini menyelisihi maksud dari orang yang mewakafkannya, menyelisih secara zahir. Jelas sekali penyelisihannya. Kalau ini terjadi, yakni semua kalimat yang diucapkan oleh penulis ini ditujukan untuk orang yang tidak terdaftar, maka demikian pula ini juga bagi orang yang terdaftar. Ini juga ditujukan bagi orang yang terdaftar, para santri di situ, para siswa di situ. Ya, orang-orang yang memang terdaftar, maka tujuan mereka mendaftar untuk menuntut ilmu. Itu tujuan utama dari dibangunnya pondok atau madrasah. Jadi menuntut ilmu harus menjadi agenda utama dari seorang siswa atau seorang santri yang dia itu tinggal di pondok atau di madrasah atau ma'had. Fa illam yahdur ghaba anha waqtad dars. Kalau seandainya ada orang yang tidak hadir di kajian ilmu, maka hendaknya dia jangan mendekati tempat majelis ilmu itu dilaksanakan. Apalagi kalau ini orang luar. Ini berlaku bagi siswa yang memang terdaftar dan juga berlaku bagi orang yang tidak terdaftar secara resmi tapi tinggal di situ dalam rangka untuk menuntut ilmu. Kalau misalkan di pondok tersebut, misalkan ada masjidnya misalkan di dalam ya, atau ada ruang kelas misalkan, kalau ada majelis ilmu, ada kajian yang diadakan, maka jangan kemudian yakni mendekati tempat dari majelis ilmu tersebut. Lianna adama mujalasatihim ma'a hudurihi min ghairi uzrin isa'atu adabin. Karena kalau dia hadir di situ, ada di sekitarnya, maksudnya tidak hadir di majelis ilmu tapi lalu lalang di sekitarnya, ya. Dan kalau ini tanpa uzur, kalau ini dia lakukan, maka ini adalah bentuk adab yang buruk. Wa tarafu'un alaihim, ini bentuk merasa diri ini tinggi, tidak seolah tidak butuh dengan majelis ilmu tersebut. Wastighna'un an fawaidihim, merasa tidak butuh terhadap faedah-faedah ilmu yang dibahas di majelis ilmu tersebut. Wastihtarun bi jama'atihim, dan merendahkan ya kumpulan orang-orang yang menuntut ilmu tersebut. Jadi kalau misalkan di pondok atau di ma'had atau madrasah ada tempat untuk menuntut ilmu, bisa masjid, bisa musholla, bisa ruang kelas ya, maka tidak boleh bagi kita kemudian untuk duduk-duduk di seberangnya misalkan begitu ya, tanpa uzur, duduk-duduk tidak gabung menuntut ilmu,
tapi terlihat misalkan duduk-duduk di situ. Nah, ini tidak boleh. Kenapa? Karena ini merupakan bentuk adab yang buruk. Ini merupakan bentuk meninggikan diri sendiri ya, seolah tidak butuh kepada majelis ilmu tersebut. Jadi ini masalah adab ya. Ini masalah adab, ini kembali kepada tuntunan para ulama. Masalah adab itu kembali kepada, tentunya yang utama adalah kembali kepada dalil, kemudian kembali kepada tuntunan dan bimbingan para ulama. Nah, ketika kita membaca, ini para ulama menyebutkan demikian adabnya, maka tidak boleh bagi seorang yang penuntut ilmu misalkan, atau seorang yang mengetahui tentang hal ini kemudian bertanya, ini mana dalilnya? Tidak ada dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah, dalil secara letterlock begitu ya, mengatakan bahwa kalau ada majelis ilmu di suatu pondok, jangan antum kemudian duduk di sekitarnya ya, tanpa uzur, tanpa bergabung ke majelis ilmu tersebut. Tidak ada dalil secara spesifik, akan tapi ini adalah masuk dalam kaidah umum, yaitu bentuk adab yang baik. Tidak boleh menunjukkan ketidakmauan untuk menuntut ilmu syar'i dengan cara majelis ilmunya di sini misalkan, kemudian dia duduk di sekitarnya tanpa uzur, atau lalu lalang di sekitarnya tanpa uzur, dan tidak bergabung ke majelis ilmu tersebut. Kecuali kalau misalkan ada uzur. Di antara contoh uzur di sini adalah ketika majelis ilmu tersebut itu bukan majelis ilmu yang merupakan marhalah dia. Jadi majelis ilmunya untuk tingkat lanjutan, tapi dia pemula misalkan. Maka dia boleh lalu lalang. Yani lalu lalang di sini maksudnya lewat begitu ya. Dia boleh lewat, akan tapi tidak boleh terlalu sering. Tapi kalau duduk sebaiknya tidak, karena ini bisa membuat orang kemudian ikutan duduk di situ, akhirnya mengganggu majelis ilmu tersebut. Jadi lebih baik dia menjauh. Itu yang lebih baik. Wa in hadara fiha fala yakhruju fi hal istima'ihim min baitihi illa li darurah. Jadi kalau misalkan ada orang yang yakni tinggal di pondok tersebut, maka hendaknya dia jangan keluar dari asramanya kalau dia tidak memiliki suatu kondisi darurat. Ya, dalam kondisi yang tadi misalkan dia memang tidak hadir di majelis ilmu tersebut, maka hendaknya dia tetap tinggal di dalam asramanya atau di kamarnya begitu ya. Jadi mungkin di sini asrama, di sini masjidnya begitu kan. Maka hendaknya dia tetap tinggal di asramanya atau di kamarnya, tidak boleh keluar kecuali dalam kondisi darurat. Wala yataraddadu ilaihi ma'a hudurihim. Tidak boleh lalu lalang tanpa uzur ya, ketika majelis ilmu tersebut sedang diadakan. Wala yad'u ilaihi ahadan au yukhriju minhu ahadan. Jangan memanggil orang yang sedang duduk di majelis ilmu, dipanggil dari luar, atau mengeluarkan orang dari luar misalkan ya, ditarik atau bagaimana, atau dipanggil. Maka ini bentuk memuliakan majelis ilmu dan bentuk supaya ini kita termasuk orang yang memiliki adab yang baik. Kalau kita memang bukan orang yang hadir di situ, maka hendaknya tidak boleh dekat-dekat ya, tidak boleh lalu lalang, tidak boleh membuat orang yang di majelis ilmu tersebut menjadi tidak konsentrasi dengan lalu lalangnya kita. Wala yatamasya fil madrasah aw yarfa'u sawtahu bi qira'atin aw takrarin aw bahthin raf'an munkaran. Hendaknya tidak boleh bagi dia, hendaknya dia hindari untuk banyak berjalan-jalan di madrasah, atau menaikkan suaranya, menyaringkan suaranya ketika dia membaca atau mengulang-ulang pelajaran, atau ketika dia menelaah, ya, dia menaikkan suaranya dengan suara yang keras. Nah, ini masuk pada adab ketika di pondok atau di madrasah atau di sekolah. Ya, ini bisa diterapkan di mana? Dimanapun ya, di ruang kelas misalkan. Ketika kita membaca atau memurojaah, mengulang-ulang materi, atau sedang menelaah, tidak boleh bagi kita untuk mengeraskan suara dengan keras. Ini termasuk ketika menuntut ilmu dan juga ketika di luar menuntut ilmu. Ya, jadi kalau misalkan di sekolah atau di pondok, walaupun itu jam istirahat misalkan, hendaknya
tidak boleh bagi kita untuk mengeraskan suara kita. Au yughliqu babahu au yaftahuhu bisautin, atau membuka pintu atau menutup pintu dengan suara yang keras. Seperti misalkan menutup pintu jedar gitu ya. Atau buka pintu jedar juga. Tidak boleh. Wa nahwi dzalik, tidak boleh melakukan hal-hal yang membuat suara itu menjadi keras. Lima fi dzalika kullihi min isa'atil adab 'alal hadirin wal humki 'alaihim, karena ini termasuk bentuk adab yang buruk kepada para hadirin dan bentuk yakni perbuatan jahil kepada mereka. Perbuatan jahil kepada mereka di sini maksudnya adalah perbuatan yang menzalimi mereka, perbuatan yang bisa mengganggu mereka. Jadi mengeluarkan suara yang keras itu tidak boleh, ya, tidak boleh. Ketika majelis ilmu sedang berlangsung ataupun ketika majelis ilmu tidak sedang berlangsung, ya, di kapanpun saja tidak boleh bagi santri, ini hukum asalnya, tidak boleh bagi santri untuk mengeraskan suara. Tapi tentunya kita lihat prakteknya kalau sudah jam istirahat terutama ngumpul, maka itu keras semua suaranya, betul tidak? Atau ketika bukan jam istirahat tapi gurunya belum datang, jam kosong. Ya. Itu suara meja sama kursi itu jedar-jedar, betul tidak? Nah, ini tidak boleh. Ini bukan adab santri. Wa ra'aitu ba'dal ulama al-qudhaa al-a'yan as-sulaha yushaddidun nakira ala insanin faqihin marra fil madrasah waqta ad-darsi ma'annahu kana qayyiman bi maridin fil madrasah qaribin lil mudarris wa kana fi hajatin lahu. Dan aku melihat, kata penulis, aku melihat sebagian ulama, sebagian qadhi, orang yang terpandang, orang soleh yang mengingkari dengan keras ada seorang yang faqih, seorang yang berilmu, yang lewat di madrasah tersebut ketika sedang pelajaran berlangsung, itu diingkari dengan keras lewatnya tersebut. Padahal orang tersebut yang lewat tadi itu sedang mengurusi anak yang sakit yang merupakan kerabat dari pengajar, dari si guru. Wa kana fi hajatin lahu, dan ini dia membutuhkan untuk lewat tersebut. Ini saking menekankan adab ini sampai-sampai walaupun ada kebutuhan, ya, sedang mengurusi anak yang sakit, sampai-sampai diingkari dengan keras. Tapi tentunya, ya, anak katakan kalau memang itu ada kebutuhan, apalagi terkait orang sakit, maka harusnya ada keringanan. Tapi ini untuk menekankan bahwa masalah ini sangat penting. Ya, masalah ini sangat penting. Taib. Dan prakteknya adalah realitanya adalah kalau di pondok misalkan, ya, kalau ada pelajaran yang itu memang untuk tidak dihadiri oleh seluruh santri. Jadi misalkan sebagian santri saja yang menghadiri pelajaran tersebut, misalkan di masjid, misalkan itu majelis ilmu untuk pemula misalkan, maka seperti yang kita katakan tadi, merupakan uzur bagi orang yang bukan level pemula, misalkan sudah level lanjutan, atau sebaliknya, untuk yakni uzur untuk tidak hadir di situ tentunya. Tetapi sebaiknya jangan terlalu sering lalu lalang di situ. Ya, jangan terlalu sering lalu lalang di situ dalam rangka untuk menghormati majelis ilmu tersebut. Apalagi duduk di dekatnya, ya, apalagi duduk di seberang masjid tersebut, ya, ini tidak boleh. Lebih baik pergi ke tempat yang lebih jauh atau tinggal di asrama, di kamarnya begitu, ya, itu lebih baik. Atau hadir sekalian, ya, kalau tidak dilarang. Jadi kalau majelisnya untuk penuntut ilmu pemula, maka biasanya para asatidzah, para masyayikh itu membolehkan penuntut ilmu lanjutan atau menengah, ya, untuk hadir di majelis ilmu penuntut ilmu pemula tersebut dalam rangka untuk murojaah. Tapi kalau sebaliknya tidak boleh. Kalau majelis ilmu tersebut untuk tingkat menengah atau tingkat lanjutan, tidak boleh bagi penuntut ilmu pemula untuk hadir di situ, tidak boleh. Kemudian adab yang kelima, Allah yastaghila fiha bil mu'asyarati was suhbah. Adab dari seorang santri di pondok atau di madrasah atau di jamiah atau ma'had, tidak boleh bagi dia untuk menyibukkan diri dengan terlalu banyak bergaul, nongkrong, duduk-duduk, ya, di luar jam pelajaran. Tidak boleh. Au yarda
min sakaniha bisakkah wal hathbah. Atau dia menginginkan untuk tinggal di pondok tersebut, dia ingin untuk menunaikan, untuk meraih hajatnya, meraih kebutuhannya, dan untuk mengenyangkan perutnya. Yani bukan untuk menuntut ilmu, akan tapi dia tinggal di pondok tersebut dalam rangka cuma untuk nyari kebutuhan. Misalkan kondisi yang mungkin relevan, dia sekedar di pondok tersebut hanya untuk dapat ijazah misalkan, atau hanya untuk dapat makan misalkan, atau hanya untuk misalkan dia tidak terdaftar secara resmi, tapi dia mustami' di situ, tinggal di situ hanya supaya untuk bisa mendapatkan surat tazkiyah ke Madinah misalkan dari ustadz yang ada di situ misalkan. Maka ini tidak boleh. Tujuan-tujuan selain menuntut ilmu syar'i tidak boleh. Bal yuqbilu ala sya'nihi wa tasilihi wa ma buniyat al-madaris lahu. Akan tapi hendaknya dia meniatkan tinggalnya dia di situ, meniatkan untuk meraih ilmu dan untuk mencapai tujuan-tujuan dari dibangunnya madrasah tersebut, yaitu untuk ilmu, untuk dakwah. Wa yaqta'ul israh fiha jumlatan, dan hendaknya dia memutus, yakni terlalu banyak waktu untuk nongkrong-nongkrong, terlalu banyak waktu untuk duduk-duduk bicara ngalor ngidul sama sesama santri. Ini hendaknya dia minimalisir. Bukan berarti tidak boleh sama sekali, akan tapi harus diminimalisir. Li'annaha tufsidul hala wa tudayyi'ul ma'al kama taqaddam. Karena ini bisa merusak kondisi dia, bisa melemahkan tujuan dia berada di situ. Yang harusnya waktu digunakan untuk menuntut ilmu syar'i, akan tapi akhirnya waktunya banyak terbuang untuk duduk-duduk. Wal labibul muhassilu yaj'alul madrasata manzilan yaqdi wa tarahu minhu thumma yartahilu anhu. Jadi orang yang cerdas yang ingin meraih ilmu dari tinggalnya dia di pondok atau ma'had atau madrasah, maka dia menjadikan madrasah tersebut sebagai tempat tinggal dalam rangka untuk meraih apa yang menjadi tujuannya, yaitu ilmu. Kemudian dia selesai lulus dari situ, ya, pergi dari situ. Jadi harus ada target, harus mengingat tujuan awal di sini, tujuan utama, yaitu menuntut ilmu syar'i. Ya, kemudian setelah tujuan ilmu tersebut tercapai, maka kemudian dia bisa pergi dari situ. Nah, tentunya di sini kalau pondoknya itu sistemnya seperti sekarang, misalkan begitu ya, di mana pendidikannya itu formal, ada jenjangnya begitu misalkan, ya, SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, maka selama waktu tersebut dia bisa tinggal di situ. Kemudian nanti tentunya ya kalau dia mau pindah, ya berarti dia pindah dari situ. Tapi kalau di zaman dahulu, di mana pendidikan itu tidak formal, seseorang itu menuju ke suatu madrasah atau ke suatu pondok dalam rangka untuk menuntut ilmu kepada syekh atau orang yang berilmu di pondok tersebut, maka ini tinggalnya di situ tidak ada waktu tetapnya, tidak ada kemudian sudah ada ini anak 6 tahun di sini, yakni SD misalkan, atau 3 tahun di sini SMP, atau 3 tahun di sini SMA misalkan. Ala kulli hal, kalau masih SD, anak tidak menyarankan untuk di pondok atau di boarding school misalkan, terlalu kecil. Ya, anak kecil masih membutuhkan bimbingan dari orang tuanya. SMP saja ya masih ragu-ragu. Kalau SMA mungkin sudah bisa dilepas, apalagi kalau sudah kuliah, ya suruh keluar negeri aja. Sana ngapain nantum di sini? Pergi, ambil sapu lidi, pecut. Itu kalau sudah tingkat kuliah, ya, tingkat SMA boleh juga. Tapi kalau SMP mungkin masih sebaik, apalagi SMP waktunya puber, betul tidak? Sebaiknya ada bimbingan dari orang tua, itu tidak kemudian dilepas bersama di asrama dengan kawan-kawannya sesama yang sama-sama baru puber. Ini ya, ini penjagaan dari orang tua itu lebih baik. Tentunya kalau ikhwan tadi yang Anda maksudnya, kalau dipecut suruh keluar. Kalau akhwat tentunya berbeda ya. Baik. Maka di sini kita lihat, jadi
Kalau di zaman dahulu orang tinggal di pondok itu tidak ada waktu khususnya. Dia belajar kepada syekh di pondok tersebut sesuai dengan apa yang diarahkan oleh syekhnya. Jadi kalau syekhnya merasa cukup, antum sudah cukup belajar di sini, antum waktunya untuk menuju kepada syekh lain misalkan, maka baru santri tersebut pindah, begitu ya. Itu sistemnya di zaman dahulu. Kita lihat misalkan Al-Imam Syafi'i. Ya, Al-Imam Syafi'i rahimahullah, beliau awalnya belajar di mana? Awalnya belajar di kota asal. Selalu itu hukum asalnya, selalu belajar dari ulama di kota asal. Dan Al-Imam Syafi'i belajar kota asal beliau adalah Gaza. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan saudara-saudara kita di Filistin, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kaum muslimin di seluruh tempat, termasuk juga di negeri kita, ya. Maka kita lihat, yakni asalnya Gaza, tapi ibunya pindah ke Makkah ketika Imam Syafi'i masih kecil. Kemudian ketika di Makkah tersebut beliau belajar dari Khalid bin Zanji, ya, kemudian dari Sufyan bin Uyainah dan dari para ulama Makkah yang lain. Nah, sampai pada taraf di mana beliau sudah bisa berfatwa, belajar di Makkah itu sudah berfatwa. Dan pada saat itu beliau kemudian silakan menuju ke kota lain, silakan antum bahkan sudah bisa berfatwa walaupun tidak menuju kota lain, masih belajarnya di kota asal sudah bisa berfatwa karena banyak ulama di Makkah dan karena kecerdasan Imam Syafi'i biiznillah taala. Kemudian Imam Syafi'i safar ke Madinah belajar dari Imam Malik, dan beliau selalu membersamai Imam Malik sampai Imam Malik meninggal dunia. Nah, ini para ulama di zaman dahulu demikian, ya, sampai Imam Malik meninggal dunia. Imam Malik demikian juga. Imam Malik bahkan tidak pernah keluar Madinah kecuali untuk naik haji. Tidak ada kebutuhan untuk menuntut ilmu dari luar Madinah karena banyak sekali ulama di Madinah. Dan salah satu guru dari Imam Malik banyak gurunya di Madinah. Salah satu gurunya adalah Rabi'atul Ra'yi. Kurang terkenal memang, tapi Rabi'atul Ra'yi adalah gurunya Imam Malik, mujtahid besar, mujtahidnya Madinah, yang beliau itu eranya tabi'in. Imam Malik tabi'in. Tidak banyak yang kenal Rabi'atul Ra'yi. Cuma penuntut ilmu yang serius belajar ilmu syar'i dan khususnya fikih yang mengetahui bagaimana kebesaran ilmu dari Rabi'atul Ra'yi. Nah, jadi mujtahid, kalau gurunya mujtahid, muridnya mujtahid juga. Rabi'atul Ra'yi muridnya Imam Malik kemudian muridnya adalah Imam Syafi'i. Kemudian muridnya Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Ya, jadi Masya Allah. Nah, jadi kita lihat itu kalau di zaman dahulu. Kalau di zaman ini hampir-hampir tidak ada sistem seperti itu. Betul tidak? Pendidikannya formal. Kalau pendidikannya formal maka 3 tahun belum dapat ilmu banyak sudah pergi. Ya, sudah pergi. Adapun di zaman dahulu ya, bisa 10 tahun di situ dan bahkan tinggal bersama atau sering membersamai, jadi ilmu dapat, adab dapat, dan seluruhnya begitu ya. Hafalan diperhatikan dan seterusnya, kenal sehingga mengetahui apa yang dibutuhkan oleh talib tersebut, apa syubhat yang ada di kepalanya dan seterusnya, itu untuk diobati begitu ya. Itu di zaman dahulu, berbeda sekali dengan di zaman ini. Fa in sahaba man yu'inuhu ala tahsili maqasidihi wa yusaiduhu ala takmili fawaidihi wa yanshituhu ala ziyadati talab wa yakhfadu anhu ma yajiduhu min ad-dajar wan nasab mimman yuthaqu bidinihi wa amanatihi wa makarimi akhlaqihi fi musahabatihi fala ba'sa bidzalik. Kalau seandainya penuntut ilmu tersebut bisa punya teman yang bisa membantunya untuk menuntut ilmu syar'i, bisa saling belajar bersama, membantunya untuk melengkapi faidah-faidah ilmu yang dia dapatkan, bisa saling murojaah, kemudian menyemangati dia untuk semakin semangat untuk menuntut ilmu syar'i, kemudian mengurangi kesedihan dan yakni hal-hal rintangan-rintangan yang dia temui ketika belajar, di mana teman-temannya ini, teman belajarnya ini termasuk orang yang terpercaya agamanya dan amanahnya dan akhlaknya bagus,
dalam bersahabat begitu ya, maka tidak mengapa. Yani tidak mengapa untuk banyak duduk dengan orang tersebut. Tadi hukum asalnya tidak boleh terlalu banyak duduk-duduk sama walaupun sesama santri. Tapi kalau misalkan ada santri yang justru kalau kita banyak duduk dengan dia, justru malah semakin semangat belajar, waktu yang digunakan adalah untuk mayoritasnya adalah untuk belajar, bukan untuk bicara sana sini, ghibah, atau bicarain santri-santri itu misalkan ya, ada game terbaru keluar, macam-macam, aneh-aneh ya, betul tidak? Santri zaman now. Yang dibicarakan itu hal-hal yang sia-sia atau bahkan keharaman. Ya, ada yang haram itu, subhanallah. Jadi tidak boleh. Maka, tapi kalau misalkan ada orang yang bisa mengingatkan kita untuk menuntut ilmu syar'i, menjadi semakin semangat, akhlaknya bagus, agamanya bagus, orang soleh, maka tidak mengapa. Bal huwa ahsan, bahkan ini yang terbaik. Idza kana nasihan lahu fillahi ghairu la'ibin wala lahin. Kalau dia itu nasihan lillah, yakni membuat dia mana tadi? Ayakuna nasihan lillah, yakni kalau si teman tadi itu merupakan orang yang ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia berteman tersebut itu bukan dalam rangka untuk ada tujuan tertentu, akan tapi untuk yakni untuk menuntut ilmu syar'i, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian dan juga dia termasuk bukan orang yang laib dan juga lahin, termasuk orang yang bermain-main. Ya, ini tidak boleh juga. Taib. Kemudian kita lihat di sini sebelum kita lanjut ya. Kalau ada teman seperti ini, tentunya ini sangat bagus, tidak boleh disia-siakan. Para ulama misalkan, kalau kita lihat Syekh Utsaimin ya, pernah menceritakan di majelis ini sebelumnya, kalau tidak salah. Syekh Utsaimin itu punya kawan sesama syekh ya, akhirnya menjadi sama-sama ulama yang saling belajar bersama. Hafalannya saling murojaah, kemudian saling melontarkan tanya jawab setelah pelajaran. Ini dalam rangka untuk menguatkan ilmu setelah mendapatkan ilmu tersebut di kajian. Jadi kalau ada kawan yang bisa seperti ini, maka ini bagus. Kalau misalkan kita tidak di pondok, ya seperti kajian ini bukan di pondok, kajian ini adalah majelis kajian rutin saja di masjid begitu ya. Maka ya walaupun yang hadir di sini misalkan tidak satu rumah atau tidak satu asrama, tidak seperti yang diceritakan di sini. Ini ceritanya santri yang di asrama bisa punya banyak waktu untuk murojaah ilmu di luar kajian. Maka bisa janjian, bisa kita janjian dengan teman kita yang sama-sama hadir di kajian tersebut, sama-sama untuk menuntut ilmu syar'i. Kita bisa janjian untuk murojaah bersama atau membahas ilmu bersama. Dengan begitu maka ilmu itu bisa lebih menghujam biiznillah taala ya. Kalau cuma mendengarkan kemudian habis itu apalagi tidak diulang lagi, habis itu nanti pekan depan hadir lagi mendengarkan lagi, tidak diulang lagi, maka nanti tidak ada ilmu yang didapat atau cuma sedikit ilmu yang didapat. Tapi kalau ada murojaah, dan murojaah itu biasanya konsisten kalau ada teman, kalau tidak ada temannya biasanya kurang konsisten ya, maka ini lebih baik. Wal takun lahu anafah min adami zuhuril fadilah ma'atulil muqami fil madaris wa musahabatil fudala'i min ahliha wa taqarri sama'id durusi fiha wa taqaddumi ghairihi alaihi bi kathrati tahsil. Hendaknya dia itu harus merasakan kegundahan. Harusnya itu dia merasakan kesedihan. Kalau apa? Kalau dia melihat ilmunya tidak ada progres apa-apa. Padahal dia itu yakni sudah lama tinggal di asrama tersebut atau di wisma tersebut atau di pondok tersebut. Kemudian dia banyak bersahabat dengan orang-orang yang memiliki keutamaan, para pengajar di situ, para santri yang lain. Kemudian dia banyak mendengarkan kajian di pondok tersebut atau di madrasah tersebut. Akan tapi ternyata orang lain yang
bisa jadi lebih singkat belajarnya di situ, anak baru misalkan ya, ternyata lebih banyak ilmunya yang dia dapat daripada dirinya. Hendaknya dia sedih. Ini kata penulis, hendaknya dia memiliki anafah. Anafah yakni izzah. Yani dia merasa keberatan, dia merasa gundah atau sedih. Dia tidak mau membiarkan itu terjadi. Nah, gimana caranya? Bukan kemudian dengan hasad, bukan dengan cara kemudian menghalangi orang lain untuk belajar gitu ya. Ganggu orang lain untuk belajar. Bukan, tapi dalam rangka, tapi dia harus semangat untuk menuntut ilmu syar'i untuk dirinya sendiri, dalam rangka supaya dia itu sesuai dengan yang seharusnya, ilmu yang dia dapat. Jadi tidak boleh kemudian hasad, tapi justru jadikan orang yang lebih bagus ilmunya daripada dia tersebut, jadikan sebagai teman belajar, sehingga dia terangkat juga, begitu ya. Wal yutalib nafsahu kulla yaumin bi istifadati ilmin jadid. Hendaknya para santri tersebut, dan ini juga berlaku untuk kita ya. Jadi apa yang bisa kita terapkan untuk diri kita sendiri harus kita terapkan. Hendaknya santri tersebut harus bersemangat pada setiap harinya untuk mempelajari ilmu baru, faidah baru. Walaupun itu cuma satu paragraf, walaupun itu cuma satu kalimat. Lebih bagus lagi kalau satu halaman, atau bahkan satu bab ya, atau satu kitab kalau kitabnya tidak terlalu tebal misalkan. Jadi setiap harinya harus ada progres, setiap harinya ada ilmu baru, setiap harinya ada murojaah, setiap harinya ada hafalan baru walaupun sedikit. Wa yuhasibuha ala ma hassalathu fihi liyakula ma qarrarahu fiha halalan. Nah, ini khusus untuk para santri yang tinggal di situ, apalagi kalau dapat beasiswa. Hendaknya dia semangat untuk menambah ilmunya setiap harinya tersebut, supaya apa yang dia makan dari beasiswa tersebut itu adalah makanan yang halal. Karena beasiswa tersebut ditujukan untuk penuntut ilmu, ditujukan untuk orang yang mau menuntut ilmu. Kalau dia di pondok tersebut cuma menjadi benalu, ya, cuma menjadi biang onar, cuma menjadi pembawa kerusuhan dan mengganggu para santri yang lain, tidak mau belajar, maka bisa jadi ini membuat makanan yang dia dapat, fasilitas yang dia dapat itu menjadi sesuatu yang tidak halal. Ya. Fa innal madaris wa awqafaha lam tuj'al li mujarradil muqam wala li mujarradit ta'abbud bis salati was siyami kal khawanik. Karena madrasah dan wakaf yang ditujukan untuk membangun madrasah tersebut itu tidak hanya dijadikan untuk sekedar tempat tinggal atau sekedar untuk tempat beribadah seperti untuk sholat atau puasa, seperti layaknya biara. Khawanik ini semacam tempat untuk beribadah begitu, sekedar untuk beribadah. Bal litakuna mu'inah ala tahsilil ilmi wa tafarruh lahu wa tajarrud anis sawagil fi awtanil ahli wal aqarib. Akan tapi pondok atau madrasah tersebut itu dibangun untuk menjadi sarana yang bisa membantu dia untuk menuntut ilmu syar'i dan membuat dia memiliki waktu yang banyak, waktu kosong untuk full belajar ilmu syar'i di situ. Sehingga terbebas dari kesibukan-kesibukan yang ada di kampung asalnya, kesibukan-kesibukan terkait dengan keluarganya atau kerabatnya. Sudah azan ya? Satu kalimat lagi. Wal aqilu ya'lamu anna abrakal ayyami yaumun yazdadu fihi fadilatan wa ilma. Dan orang yang berakal itu mengetahui bahwa hari-hari yang paling berkah dari hidupnya itu adalah hari di mana keutamaannya dan ilmunya itu menjadi bertambah. Keutamaan bertambah dengan amalan ibadah, ilmu bertambah dengan belajar. Wa yuksibu aduwahu minal jinni wal insi karban wa ghamma. Dan hari-hari yang paling berkah dari hidupnya itu adalah ketika dia memberikan kegundahan, kesedihan dan keresahan kepada musuhnya dari kalangan jin dan manusia, yakni syaitan. Membuat resah syaitan dari kalangan jin dan manusia dengan cara memperbanyak ilmu, menuntut ilmu syar'i dan memperbanyak amalan ibadah. Baik, demikian yang bisa Anda sampaikan. Kita azan terlebih dahulu sebelum kemudian kita tanya jawab. Nah. Kalau jika kita memilih
universitas yang misalkan tingkat kemaksiatannya itu sedikit tinggi, tetapi ini konteksnya mencari ilmu dunia misalnya. Kita memilih yang dalam ilmu dunia universitas ini tuh bagus, cuman maksiatnya itu banyak juga. Sedangkan sisi lain ada yang maksiatnya sedikit, tetapi dalam ilmu dunianya kurang. Dalam hal ini yang bagus yang mana? Apa yang dimaksud dengan maksiat di sini? Misalkan maksiat banyak, maksiat sedikit ini apa maksudnya? Yang ada pengalaman saja mungkin itu kadang di satu tempat itu perempuannya lebih apa ya, banyak ya, contohnya lebih terbuka gitu. Ikhtilat juga, cuma di sini ya ikhtilat tetapi nggak begitu terbuka, salah satunya. Taib. Ini tentunya harus mempertimbangkan maslahat dan madharah. Yakni kalau kita lihat misalkan tergantung dari tujuan dia. Tujuan dia dalam menuntut ilmu tersebut. Dan apakah ilmu tersebut ada di kampus yang lebih sedikit maksiatnya. Misal, kalau misalkan ada bidang ilmunya tersebut, misalkan apa, kedokteran misalkan begitu ya. Tentunya dibutuhkan para dokter muslim di negeri ini. Akan tapi kalau misalkan bidang tersebut tidak ada kecuali di kampus yang maksiatnya lebih besar, maka dia harus, tidak masalah tinggal masuk ke situ, tapi dia harus meminimalisir, sangat meminimalisir maksiat tersebut. Kalau memang dia diberikan kemudahan oleh Allah untuk mempelajari yang ke arah kedokteran tersebut, minatnya ke sana dan Allah berikan kemudahan bagi dia untuk mempelajari bidang-bidang tersebut begitu ya. Tapi kalau misalkan ilmunya sama, ya di sini ada, di situ ada, maka yang lebih selamat itu lebih baik. Taib. Ini berlaku juga untuk antara di luar negeri atau di dalam negeri, negeri muslim seperti Indonesia ini atau negeri kafir. Maka para ulama berfatwa sama, yakni ketika bidang ilmu tersebut sama antara apa yang ada di negeri muslim dengan di negeri kafir, lebih baik di negeri muslim, lebih selamat. Akan tapi kalau misalkan itu tidak ada di negeri muslim, sedangkan itu ilmu yang dibutuhkan, walaupun itu ilmu dunia, tapi itu ilmu yang dibutuhkan dan hanya ada di negeri kafir yang kemaksiatannya jelas sekali, tidak hanya syahwat tapi juga syubhat di negeri kafir ya, maka tidak mengapa kalau dia sudah membekali dengan ilmu syar'i sehingga terbentengi dari syubhat, kemudian dia agamanya bagus sehingga terbentengi dari syahwat, kemudian dia minimalisir keharaman yang ada di sana begitu ya, di negeri kafir tersebut, maka tidak mengapa untuk dia pergi ke sana dan belajar. Sama seperti para sahabat ya, berdagang ke negeri kafir untuk berdagang. Ya, ini kan berdagang kan sebenarnya bisa juga di negeri muslim, tapi para ulama membolehkan untuk ke negeri kafir berdagang. Tapi ya itu harus punya ilmu sehingga terhalang dari syubhat, punya agama yang bagus sehingga terhalang dari syahwat, dan dia meminimalisir keharaman yang ada di situ. Baik, jazakallahu khairan. Ada pertanyaan berikutnya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Semoga Allah merahmati penulis, menjaga Ustaz dan menjaga keluarga. Izin bertanya Ustaz, Anda pernah mendengar suatu perkataan dari salah seorang ikhwan yang berkata kalau menuntut ilmu itu sebaiknya tidak hanya dari satu ustaz, tapi dari beberapa ustaz, dengan tujuan agar tidak taklid dan agar dapat lebih memahami perbedaan pendapat itu antara ustaz itu sebaiknya bagaimana? Taib. Hukum asalnya adalah antum mempelajari dari para guru yang bisa antum mulazamah. Kalau misalkan antum bisa mulazamah dengan 2 guru, 3 guru, 4 guru, 5 guru, maka silakan. Tapi kalau misalkan tidak bisa atau tidak ada, kalau cuma 1 misalkan, ya silakan juga. Ya maka kalau alasannya adalah supaya tidak taklid, ini itu bisa juga, tapi itu bukan faktor yang membuat seseorang itu taklid.
itu bukan faktor yang membuat seseorang itu taklid. Itu tergantung ujung-ujungnya kembali kepada gurunya. Kalau antum belajar kepada dua orang, tapi dua orang ini kemudian sama stylenya, sama aja antum taklid pada dua orang tersebut. Sama aja. Antum belajar kepada 3 guru, tapi kalau misalkan sama-sama berada di syubhat yang sama, maka antum bakal taklid juga kepada 3 guru tersebut. Nah, jadi intinya bukan di situ. Para ulama tidak memberikan kalau misalkan kita lihat para ulama ya, Imam Syafi'i belajar kepada Imam Malik. Imam Syafi'i belajar kepada Imam Ahmad belajar kepada satu guru selama satu waktu. Tapi nanti kalau sudah selesai ya memang kemudian menuju ke guru lain. Intinya bukan di situ. Intinya adalah mencari guru yang ilmunya mungkin dan akidah dan manhajnya lurus. Itu poinnya. Karena kalau dia memiliki guru yang seperti itu, maka dia tidak akan taklid. Tapi kalau dia belajar kepada 2 guru, 3 guru, 4 guru, tapi di belakang di benak gurunya ini ada syubhat yang sama, antum juga bakal taklid kepada syubhat tersebut. Bagaimana kalau misalkan antum berguru pada yang satu, kemudian berguru pada yang lain, sementara ini akidah atau manhajnya berbeda? Maka ya kita lihat berarti nanti antum akan terdepak dari salah satunya pasti. Tidak mungkin mulazamah. Kalau mulazamah ya, kalau cuma hadir kajian tidak terdetek. Tapi kalau mulazamah pasti akan diusir salah satunya. Oh, antum belajar sama itu juga, antum keluar dari sini. Gitu. Kalau ini akidah dan manhajnya berbeda. Tapi kalau akidah dan manhajnya sama-sama salah, antum juga akan salah. Tapi kalau akidah dan manhajnya benar, sama-sama benar, nah ini baru yang bermanfaat. Jadi 2 guru, 3 guru, tapi akidah dan manhajnya sama-sama lurus, ini yang bermanfaat. Tapi kalau misalkan cuma pada satu guru, tapi guru tersebut akidah dan manhajnya lurus misalkan, selama itu manhajnya lurus, maka dan selama pengajarannya, misalkan fikih, ketika mengajarkan fikih tidak mengajarkan untuk taklid hanya kepada pendapat dirinya sendiri, maka itu bagus. Ya, itu bagus. Tapi kalau misalkan ada kasus di mana belajar kepada beberapa guru, tapi guru tersebut sama-sama mengajarkan antum harus taklid kepada mazhab Syafi'i misalkan. Akhirnya antum taklid atau tidak? Antum belajar kepada 2 guru, 3 guru ini. Paham maksud ana? Poinnya bukan di jumlah, tapi poinnya adalah seberapa bagus guru ilmu dari guru antum. Ya tentunya kalau misalkan bisa mendapatkan 2 guru atau lebih yang sama-sama akidah dan manhajnya lurus, ilmunya bagus, ini yang ideal. Ya kalau antum bisa mulazamah kepada kedua-duanya maka bagus. Tapi demikian yang bisa anda sampaikan. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.